Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengunjung-pengunjung taman surganya Allah yang ada di dunia, yaitu majlis ilmu, majlis zikir yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali Allah mempertemukan kita, mengumpulkan kita di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk duduk di majlis mulia ini. Hanyalah orang-orang yang sengaja memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan karunia yang luar biasa ini yang diberikan kepada kita semua ditetapkan oleh Allah sampai ajal menjemput kita, sehingga kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Sayyidun Nabawiyah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan hakikat daripada karunia dan hakikat istidraj. Karena banyak di antara kita masyarakat yang tidak bisa membedakan karunia, anugerah dengan istidraj. Anugerah atau karunia ini pemberian Allah, istidraj pemberian Allah. Cuma bedanya kalau anugerah ini pemberian yang Allah berikan kepada seseorang menyebabkan seseorang itu lebih dekat kepada Allah. Kalau istidraj pemberian karunia dari Allah diberikan kepada seseorang yang merupakan sengaja Allah berikan supaya ingin orang itu hancur. Hukuman. Ini bedanya. Nah, kisahnya supaya sampean paham. Dulu ada di zaman Nabi Sulaiman ada orang alim. Ada orang alim. Nabi Sulaiman kepengen memindahkan kursinya Ratu Balqis. Jin ngacung. Siapa yang bisa mindah kursinya Ratu Balqis ke kerajaan saya ini yang cepat sebelum Ratu Balqis datang? Jin ngacung. Saya. Berapa kecepatanmu mindah kursinya Ratu Balqis ke kerajaan ini? Ya jauh. Jauh, tahu jauhnya. Ya, saya tidak pernah tahu. Pokoknya jauh sudah. Ya, gue jampi apa? Jauh pokoknya ya. Jauh. Kira-kira dari sini ya Malaysia lah. Kira-kira. Ya. Itu memindah kursi. Kursi di Malaysia ke sini. Apa katanya jin? Sebelum sampean berdiri dari tempat duduknya, kursinya sudah di sini.
Belum berdiri ya, sudah nyampe. Tidak pakai apa itu? Apa ngantar jente, apa jente? Ya paket ekspedisi, nggak paket. Ini set sebelum sampai ngadeg nyampe. Apa kata Nabi Sulaiman? Yang lebih cepat lagi dari ini ada manusia. Makanya manusia lebih hebat dari jin. Manusia yang bernama Ashif bin Barkhiyah. Ashif ini mempunyai ilmu Ismul A'zam. Mempunyai ilmu apa? Berapa cepatmu? Sebelum sampean kedip. Semua sudah nyampe sini. Ini orang alim semua, sakti ya, sakti semua ya. Ini sama-sama punya ilmu. Nah, kamu, ayo sekarang kamu. Sebelum kedip sudah nyampe sini, kursinya Ratu Balkis yang ada di negara luar negeri lah, sudah nyampe. Ini hebat. Ini karunia dari Allah. Semula A'zam ya, sakti ya, insyaallah. Nah, ini di zaman Nabi Sulaiman menyebabkan Ashif ini menolong seorang nabi demi satu kemuliaan untuk mengislamkan raja kafir. Balkis ini kafir, negaranya makmur, tapi kafir. Seperti itu. Nah, di zaman Nabi yang lain, zaman Nabi Musa, nah ini ada juga yang juga orang sakti, alim juga, ahli ibadah, bukan dukun, alim juga, yaitu namanya Bal'am, ya, Bal'am, namanya Bal'am. Bal'am ini orang alim juga. Suatu ketika Nabi Musa ini mau nyerang satu kerajaan, raja kafir. Rajanya ini kepengin Nabi Musa ini kalah di dalam peperangannya. Akhirnya datang kepada Bal'am ini, kepada Kiai Bal'am ini. Tidak mau Bal'am ini, karena kamu ini saya lah ada di pihak Nabi Musa saya. Tapi raja ini tidak habis akal, istrinya didatangi, dirayu dengan diimingi dengan harta, pokoknya disogok lah istrinya ini supaya ngerayu suaminya. Nah ini suami kalahnya ke istri. Nabi Adam kalahnya sama istri, rayu sama istrinya Siti Hawa. Ini Bal'am ini juga istrinya ini dirayu sama raja, diiming-imingi. Istri perempuan tidak kuat. Akhirnya dirayulah Bal'am, bertekuk lutut. Akhirnya Bal'am berdoa. Gara-gara berdoanya dikabul sama Allah, sama-sama punya Ismul A'zam ini, sama-sama sakti ini. Sehingga Nabi Musa ini tersesat di Bukit Tursina, di daerah Tursina ini selama 40 tahun. Bayangkan, gara-gara doanya Bal'am orang sakti ini. Apa bedanya? Di mana bedanya ini? Kalau Ashif ini menolong Nabi untuk mengislamkan orang kafir, Bal'am sama-sama orang sakti, alim, kiai juga lah bahasa sekarang, kiai, tapi menolong orang kafir untuk mengalahkan orang Islam. Ini sama, sama-sama nolong. Nolongnya sama, tapi tujuannya berbeda. Kalau yang Ashif nolongnya karena Allah, kalau Bal'am nolongnya karena istri. Ini bedanya. Ini apa? Akhirnya si Bal'am ini oleh Allah, marah Allah, sehingga Bal'am dicabut karunianya, kesaktiannya oleh Allah, sehingga Bal'am mati dalam keadaan sulh khotimah. Kiai mati dalam keadaan sulh khotimah. Lah ini yang Ashif ini anugerah dari Allah menyebabkan dirinya semakin dekat takut kepada Allah. Bal'am menyebabkan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi kesaktian, dijor sama Allah, tapi dirinya lebih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa katanya Allah dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ahlada ilal ardi wattaba'a hawa. Katanya Allah, kalau aku ingin mengangkat seorang itu karena kekuasaanku, karena ayat-ayatku, karena kesaktiannya, aku bisa.
Semuanya saya jadikan bisa. Tapi di antara mereka memilih cinta dunia, memilih hawa nafsunya dengan kesaktiannya itu, dengan karunia-Nya memilih dunia, memilih hawa nafsunya. Bal'am memilih dunia karena istrinya dikasih dunia. Memilih hawa nafsunya. Asyif memilih karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan. Makanya ini istidraj. Nah, ini namanya yang Bal'am ini dikasih istidraj oleh Allah, sedangkan Asyif ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya. Sampean dikasih cerita supaya paham dan bisa menganalogikan. Apa analogi ini? Cuman ngomong saya ini. Analogi ini menyamakan ya, mensinkronkan kejadian ini dengan hal-hal yang lain. Intinya, kalau anugerah yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah, kalau istidraj juga pemberian dari Allah, tapi menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, cuman di masyarakat ini kan begini. Yang terjadi di masyarakat ini kan begini. Banyak orang di masyarakat ini menyamakan, menjadikan contoh orang-orang yang jauh dari Allah. Padahal di masyarakat ini, di kejadian kehidupan, Allah sudah bercerita dulu, 1400 tahun sudah cerita. Dan kejadian itu sudah ada, mulai dari dulu. Bukan baru sekarang, bukan bim salabim, mulai dari dulu sudah ada. Apa itu? Orang kan sering ngomong begini, itu ndak ibadah, itu ndak sholat, itu ndak pernah Jumatan, kok sogeh. Sehingga itu banyak dijadikan contoh oleh masyarakat. Isun nih, ibadah ini. Sudah istiqomah, tahajud, dzikir, ikut pengajian. Oh, melarat ini. Ikut ndak pernah ikut pengajian. Itu ndak pernah sholat. Itu ndak pernah tahajud. Itu ndak pernah Jumatan. Mobilnya 5 ya. Penghasilan nih Sudino 10 juta ya. Nah, ini awas kita kagum sama orang ini. Kita kagum sama orang yang diberi karunia oleh Allah tapi jauh dari Allah, awas. Ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Ya. Linaftinahum fihi. Awas. Ojo kagum kalian ya. Ojo kagum kepada orang yang kaya tapi jauh dari Allah. Ada kiai, Pak, sama santrinya jalan. Santrinya ngelihat rumah yang megah. Kiai, bahasa sekarang, rumahnya langsung ditutup matanya sama kiai. Ojo tilen. Langsung ditutup matanya. Kalau kita kan bojo, Allah. Insyaallah ya. Kita kadang begitu. Insyaallah ini. Padahal apa gunanya kita kagum dengan gitu apa? Kita ini harus kagum kepada orang yang dekat sama Allah. Bukan kagum dengan karunia dari Allah, tapi isinya orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ojo kagum. Ini yang nyuruh Allah ya, bukan kita, bukan saya kiai. Allah, ojo kagum sama orang yang jauh dari Allah. Bahkan hatta ada orang yang jalan bisa di atas air ini. Dikatakan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anha, "Lau ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'," andai kamu melihat seseorang bisa jalan di atas air. Ini, Pak. Ini. Jalan di atas. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini. Ya. Dikasih kesaktian. Sekarang kan banyak ada di TV itu. Bisa terbang ya. Ini 1400 tahun sudah. Imam Junaid ini sekitar 700 tahun ya, atau 500 tahun yang silam. Beliau mengatakan, "Lau ra'aitumur rajulu yamshi 'alal ma'," ada andai kamu melihat orang itu jalan di atas air. Au yatiru fil hawa, atau orang itu terbang di atas udara. Sekarang kan banyak orang di TV, di medsos bisa terbang keliling di atasnya manusia.
bisa terbang. Fala tautaru bihi, hatta jangan kagum kamu sampai kamu tanzuru halau indal amri wan nahyi. Tapi lihat dulu orang itu. Dia taat terhadap perintah Allah dan menjawab apa tidak mengikuti hawa nafsunya apa enggak. Walaupun dia orang itu bisa terbang. Insya Allah. Jadi jangan kagum dengan terbangnya. Jangan kagum dengan saktinya lewat di atas air. Jangan kagum dengan kayanya. Jangan kagum dengan jabatannya. Jangan kagum dengan kesaktiannya. Tapi lihat, telengen kata beliau. Fanzuru, lihat apa? Di mana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada jemaah. Kalau ini sekarang kan sudah kita banyak tertipu dengan seperti itu ya. Bisa nebak, mantuk-mantuk sudah. Sampean ini akan dapat sebentar lagi insya Allah. Juga pakai insya Allah ini. Ya sama. Kiai sama dukun beda tipis ini. Bahasanya sama-sama insya Allah. Bahasanya pakainya insya Allah, sama-sama insya Allah. Dia sama-sama ngomong insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah sebentar lagi sampai tidak akan lama lagi. Perkiraan tidak akan sampai 3 bulan akan mendapat karunia besar. Amin. Alhamdulillah. Belum dapat. Alhamdulillah. Gendeng gitu. Belum dapat. Alhamdulillah. Mantuk-mantuk sudah. Ini karena ketidaktahuan kita. Padahal di Al-Quran ini, padahal di ulama-ulama dulu di kitab-kitab sudah diceritakan. Yang sekarang ini, cuman kita ini kan tidak pernah ngaji, disangka hal ini baru terjadi sekarang. Padahal dulu sudah terjadi, Pak. Sudah ada. Orang ngomong kayak tadi, orang kaya dulu. Oh itu tidak sholat, kaya. Itu bukan omongan orang kemarin, Pak. Dulu di zaman Nabi sudah banyak ngomong seperti itu. Sudah. Kita ini pahlawan kesiangan ibaratnya. Baru tahu gitu, baru ngomong. Disangka omongan itu menjadi ngetren baru kemarin. Mulai dari dulu ada sudah. Ini jadi apa namanya? Jangan ini bedanya tipis ya. Anugerah dari Allah. Makanya kalau karunia berupa harta, ini kan Allah tahu. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum bautatan fa idzahum mublisun. Ini Al-Qur'an. Jika aku kasih peringatan kepada kalian. Kalian ini bukan tambah dekat sama Allah, tapi tambah bangga, tambah tahu. Allah sama Allah akan terus saya kasih. Banggaan kon. Takjur apa? Bahasa Jawanya apa? Dilulu ya. Bahasa Inggrisnya elolo. Elolo bahasa Inggrisnya. Lemaknya dilolo. Kalau Jawanya dilulu gitu ya. Tambah sugi kon, tambah tinggi pangkatmu kon. Penghasilannya tambah akeh kon. Dunyane tambah akeh kon. Tapi Allah dia akan dijor ketika tinggi puncak sampai kekayaannya, kesuksesannya, baru sama Allah, langsung mublisun sampai dia putus asa, nggak bisa apa-apa. Ya. Bagaimana Firaun? Dikasih kekuasaan, begitu puncaknya, mati sudah, nggak bisa berbuat apa-apa. Korun, begitu di kekayaan tambah jauh. Pernah saya sampaikan, Korun itu dia kaya karena doanya Korun 40 tahun. Korun itu kepengin soge doa 40 tahun. Sampean minta rezeki baru seminggu takon-takon ya. Endi isun wis donga ya, kok terpancet melarat iki. Kok pancet seret rezeki. Baru seminggu wis takon. Korun ini 40 tahun doanya. Dikabul sama Allah. Sehingga kekayaannya Korun sampai kiamat tidak ada yang bisa menandingi kekayaannya Korun dari bangsa manusia biasa. Kalau dari Nabi Sulaiman. Kalau dari manusia saya sampean miliarder, triliuner sekarang itu di Cina itu siapa itu? Itu tidak ada apa-apanya dengan Korun. Siapa itulah pokoknya itu ya. Itu. Nah, itu
Itu tidak menang. Sampai kiamat, Allah sudah memastikan. Sampai kiamat tidak akan ada orang yang melebihi kekayaannya daripada kekayaan Qarun. Dari kayanya. Coba bayangkan, dari kayanya. Bagaimana kira-kira kayanya? Itu zaman dulu. Itu zaman dulu. Ya sekarang bayangkan. Sekarang ini ada orang korban sampai miliaran. Orang korban di hari raya Idul Adha. Paling sapinya paling akeh 5 yang dikorban, 10 paling korban. Dulu itu Nabi Ibrahim nyembeli kambing itu ribuan ya. Kambingnya wedusnya disembeli ribuan ya. Coba. Insyaallah ini. Jadi orang-orang dulu ini sudah miliaran dulu. Kayaknya sudah. Jadi sekarang tidak pasti kaya. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Nah ini ada tips supaya kita tahu membedakan mana anugerah dengan istidraj. Ya. Pertama, yaitu setiap kekuatan yang sakti ini, ilmu kayak tadi kesaktian, setiap kekuatan batin zahir yang menyebabkan dirinya semangat kepada Allah, tambah dekat sama Allah, itu anugerah. Tapi dengan saktinya dia jauh dari Allah, tambah sombong, tambah dikit-dikit ada orang sikat. Nah itu istidraj namanya. Ya. Nah, di dalam harta, siapa orang yang ditambah soge, hartanya tambah banyak, uangnya tambah banyak, dia dirinya menyebabkan hartanya tambah dekat sama Allah, tambah takut sama Allah, itu anugerah. Tapi banyaknya harta menyebabkan dirinya tambah jauh dari Allah, tambah berani kepada Allah, tambah berani bermaksiat, berarti itu hartanya istidraj. Awas, diluluh itu. Bahaya itu. Itu pasti tidak akan lama akan dihancurkan oleh Allah, akan dimelaratkan oleh Allah. Sampean sendiri yang tahu. Sampean tanya, saya sekarang tambah banyak harta, tambah dekat atau tambah atuh kepada Allah? Sampean sendiri yang tahu. Ya. Pekerjaan, ya, pekerjaan ini. Siapa orang yang menjadikan pekerjaannya ini tambah dekat sama Allah dengan bekerja ini, tambah istiqomah ibadah, berarti pekerjaannya ini anugerah. Tapi kalau pekerjaan tambah jauh pada Allah, berarti itu istidraj. Dulu belum punya pekerjaan, waktu nganggur ibadah, adzan terus. Ketika punya pekerjaan, jangankan adzan, sarung-sarungnya hilang. Berarti itu pekerjaan istidraj, awas akan menghantarkan dia hancur di dunia dan juga hancur di akhirat kelak. Yang tahu sampean sendiri sudah. Ya, saya ini masuk masuk istidraj apa karunia ini, ya kan gitu. Ya. Nah, apa penyebabnya ini? Penyebabnya orang dapat istidraj kurang bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur. Makanya kalau ayatnya orang-orang kan banyak yang hafal, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kan gitu, hafal semua orang itu. Orang awam hafal. Dan ustadz, kiai itu banyak yang sering membawa itu di khotib Jumat, di pengajian rutin, di pengajian besar, muludan, Isra Mi'raj. Pastilah in syakartum itu metu. Betul. Tapi kan yang memaknai sungguh-sungguh tentang la in syakartum ini kan, ini kaitannya dengan anugerah dan juga istidraj. Ini sama juga, mirip juga dengan antara ujian dengan musibah. Banyak orang nggak bisa, cuman bisa ngomong tapi nggak bisa membedakan ujian dengan musibah. Sama ini, sama-sama mumet ini. Orang dikasih ujian ya mumet, musibah ya mumet. Terus di mana bedanya ini? Yang dikatakan ujian sama musibah ini apa? Sama dengan anugerah, karunia dengan istidraj, ini sama ini. Dua ini sama, tapi berbeda. Kegunaannya ini berbeda. Apa? Kalau ujian ini satu kesusahan, kesulitan yang diberikan oleh Allah, diberikan kepada orang yang ibadahnya bagus. Itu ujian. Nabi Ayub diberi penyakit oleh Allah, ya, 17 tahun. Wih, 17 tahun
Ayub sekarang sakit endas langsung, dosa apa isunya? Dosa apa ya? Ya memang kita tidak kira pernah sama dengan Nabi, tapi itu minimal kan jadi rujukan, jadi tolak ukur. Dan kita tidak memang sampai kiamat, sampai mati, tidak akan pernah bisa meniru para Nabi. Ya. Itu 17 tahun. Ya. Kesulitan, kesusahan yang diberikan Allah kepada orang yang ahli ibadah, itu namanya ujian. Kesulitan, kesusahan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang memang tidak ibadah, itu musibah. Adab. Nah ini sekarang, sama-sama soro, mumet gara-gara corona. Semua yang ibadah, kiai juga sama yang bajingan sekarang sama mumet. Kan gitu. Cuma apa bedanya? Nah kalau yang kiai, yang orang yang soleh, orang yang punya ilmu, ini dijadikan ujian, menjadi tambah dekat sama Allah. Tapi orang yang tidak ibadah kepada Allah, ini musibah, tambah syarat rezekinya, tambah mumet, tambah bingung, tambah takut kepada Allah. Di situ bedanya, cuman. Bedanya di situ. Lah sampean ini ada di mana? Sampean sendiri yang jawab. Ini Allah yang ngomong. Saya cuma menjelaskan. Ya nah, kita dengan adanya kemumetan ini, kesulitan saat ini, dengan corona ini, tambah dekat sama Allah, apa tambah jauh sama Allah? Sampean sendiri yang jawab. Sampean renungkan coba. Saya ini ada di posisi karunia, ujian, apa di posisi musibah saya ini? Jawabannya di situ. Nah ini, jadi biar kita tahu, saya ini seperti saya, seperti contoh saya dikasih ilmu, semakin lama semakin saya ceramah di mana-mana. Ini tambah dekat sama Allah, apa tambah jauh sama Allah? Untuk saya ini renungan. Saya ini istidraj, apa ini karunia sama dari Allah? Sampean juga renungkan, di posisi mana sampean ini sekarang? Di posisi harta, di posisi pekerjaan. Berarti murid saya, Benny, di posisinya di Boswa. Nah, ini tambah dekat sama Allah, apa tambah jauh sama Allah? Nah, seperti itu. Iwan di bisnis, dengan bisnisnya dia dekat sama Allah, apa tambah jauh sama Allah? Renungkan. Nah ini sehingga ketika kita paham posisi kita, mari kita kembali. Mumpung ada waktu, biar kita tidak dijadikan Firaun ketika kita menjadi pejabat, biar pekerjaan, dan ketika kita menjadi orang kaya tidak kita dijadikan seperti Korun di zaman sekarang. Ya kembali, yang punya ilmu, kesaktian seperti saya, biar tidak bagaimana saya menjadi Asif ataupun tidak menjadi Asif, jangan menjadi Balaam. Seperti itu, Saudara. Nah, ini sangat penting sekarang. Sehingga banyak orang yang ujub bangga, sini kan udah ada saya. Nah, ini omongan ada saya ini risiko. Iblis dulu gara-gara ngomong karena ada saya, diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sehingga dari tidak bersyukur akan menjadikan hartanya, keadaannya menjadi istidraj, pemberian istidraj, dan akan menyebabkan dirinya di dalam kesehariannya akan menjadi ujub, bangga terhadap dirinya, dan ujung-ujungnya terwarnai ditambah dengan riak dan sombongnya. Itu berangkat dari istidraj itu. Tidak mungkin kalau hartanya ada istidraj, tidak mungkin riak, tidak mungkin sombong, tidak mungkin. Kalau anugerah menyebabkan dirinya tawadu, menambah dirinya semakin khusyuk di dalam ibadahnya, semakin takut ketika meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada kaitannya dengan sekarang. Ini sama-sama takut sama penyakit, sekarang cuman sikapnya sehari-hari ini yang membedakan orang ini ujian dan musibah. Kalau kita saat ini tambah dekat sama Allah, berarti itu menganggap dirinya ujian. Orang itu masuk dalam kategori golongan orang-orang yang mendapatkan ujian.
Tetapi ketika kita saat ini menambah dirinya lebih jauh dari Allah, berarti orang itu masuk kategori ataupun golongan orang-orang yang mendapatkan musibah. Berarti hartanya, jabatannya, kehebatannya itu adalah istidraj. Allah meluluh, Allah ngejor orang itu untuk menghancurkan orang itu saatnya nanti. Istidraj. Falamma nasuma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum bautatan fa idzahum mublisun, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngomong cuman lewat lisan saya. Renungan buat kita semua, khususnya saya pribadi, agar supaya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, agar supaya kita tidak dijadikan orang yang mendapatkan istidraj di dalam kehidupan ini, sehingga pada gilirannya kalau kita sudah tiba waktunya kita ajal, waktunya kita dicabut nyawanya, waktunya kontrak hidup di dunia, kita benar-benar menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga nasihat ini, nasihat Al-Quran, nasihat ulama, nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan pada pagi hari ini menjadi renungan buat kita, menjadikan kita orang yang lebih baik dari hari kemarin, menjadikan kita lebih takut kepada Allah, menjadikan kita lebih semangat mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina mal qudrin sadaqar Rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil da'ula man hudha bil khair nufa kulla syar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yushari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la tajalna mimman khalafa amraka ansak wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.